Anda memandang bagaimana Ya, ya, konsep pembangunan nantinya nih untuk ibu kota baru? ya. Memang secara teknis kami belum mengetahui ya kira-kira rencana pemerintah seperti apa. Dari pihak swasta ya para pengembang yang tergabung di dalam REI juga masih menunggu ya kira-kira langkah-langkah berikut dari pemerintah seperti apa. Saya kira yang paling prinsip adalah dua hal ya. Pertama, para pengembang anggota REI khususnya dalam konteks pengembangan IKN ini, kita ini konteksnya adalah bagaimana para pengembang berkontribusi terhadap pembangunan-pembangunan yang menjadi katakanlah selama ini pengalamannya yang pernah dilakukan di sana untuk memberikan sumbangsihnya, pengetahuannya dan keahliannya di dalam membangun bagian dari IKN tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai Oke. saat ini, ya, Nah, sejauh ini seperti apa ya, keterlibatan swasta? Atau swasta melihat peluang besarkah untuk ikut IKN nih dalam pembangunan proyek IKN ini nih Pak? saya kira seperti Mbak kasih tahu sendiri ya bahwa pengembang-pengembang anggota REI ini kan sudah banyak melakukan pengembangan-pengembangan di kawasan katakanlah Jabodetabek dalam skala besar. Ya, dalam skala besar itu dari mulai 500 hektar sampai 6.000 hektar itu mempunyai proses-proses perencanaan teknis dan pengembangan sumber keuangan yang juga dilakukan oleh swasta. Dalam konteks IKN ini tentu pengalaman-pengalaman itu bisa diimplementasikan, bisa dipartisipasikan di sana karena konsep-konsep yang selama ini dilakukan oleh para pengembang anggota REI itu sudah memenuhi kaidah-kaidah perencanaan teknis, kaidah-kaidah sumber-sumber pengembangan keuangan dan lain-lain. Tentu konteksnya ya, pengembang yang seandainya pemerintah menginstruksikan keterlibatan para pengembang di dalam pengembangan IKN ini tentu bukan konteks mencari keuntungan semata, tapi bagaimana pengalaman-pengalaman pengembangannya di selama ini yang dilakukan selama 30 tahun lebih itu juga bisa diimplementasikan di sana gitu ya. Sebagian atau mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Seperti hunian katakanlah seperti itu. Konsep-konsep apa yang bisa dilakukan di sana yang disesuaikan dengan kondisi lahan, kita sesuaikan dengan keinginan dari rencana besar dari IKN sebagai katakanlah green city, future Oke. city, smart city dan lain-lain. Nah, tentu ini bisa dilaksanakan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini pernah kita lakukan di Jakarta maupun di sekitar Jawa dan lain-lain. Oke. Berarti gambaran dari sisi roadmap-nya atau apa yang mau dikerjakan sudah terbayang ya Pak Sulaiman ya dari teman-teman REI ya? Iya, Oke. kalau kita akan best practice kita akan coba implementasikan di sana kira-kira gitu. Dan Kalau juga dari sisi pengalaman-pengalaman yang mhm. kurang Kalau dari baik sisi misalnya ya. peraturan Oh, di kalau sini dari sisi kita kurang peraturan Pak, baik. kan undang-undangnya sudah ditetapkan nih Pak. Kira-kira kalau teman-teman dari sisi teman-teman pengembang atau REI sendiri membutuhkan yang lain nggak sih nih, bukan hanya sekedar undang-undang supaya nanti bukan hanya faktor penunjang begitu ya, tapi sudah resmi untuk pengembangan ibu kota baru nih Pak? Saya kira itu yang menjadi faktor yang paling penting ya buat para pengembang dan terutama yang swasta ya. Contoh yang paling utama adalah bagaimana sih regulasi tentang perencanaan kotanya ya, RUTR-nya seperti apa, RDTR-nya seperti apa, land use-nya seperti apa, di mana komersial area, di mana housing, di mana fasilitas sosial itu mengacu kepada tentu regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian sampai detail berikutnya bagaimana ketinggian bangunannya, kemudian bagaimana GSP-nya, dan itu kan semuanya harus clear ya, regulasi-regulasi seperti itu. Kemudian dari sisi perizinan, ya kemudahan perizinannya itu
seperti apa yang ingin yang ada di sana. Kemudian juga regulasi insentif-insentif katakanlah mengenai pajak dan lain-lain misalnya kalau emang ada. Karena tentu walaupun pengembangannya akan sangat bagus, tentu harus affordable juga terhadap katakanlah ASN-ASN yang akan ke sana dan polisi pemerintah itu seperti apa. Kemudian hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, bagaimana tentang perolehan lahannya, ya. Apakah para pengembang membeli atau menyewa atau apapun ya. Terus kemudian kalau menyewa itu berapa lama, gitu kan? Apakah tanahnya bisa ditransfer menjadi HGB, sedangkan kepemilikan pemerintah kan HPL. Jadi regulasi-regulasi yang bisa mempercepat dan memungkinkan para swasta ini bergerak di sana, saya kira itu menjadi hal yang sangat penting ya. Selain itu juga ketersediaan infrastruktur dasar ya. Infrastruktur dasar itu apa ya, seperti misalnya jalan masuk, akses dari Balikpapan menuju ke titik sana ya, listrik, air, telekomunikasi. Tentu para pengembang ini bisa bergerak setelah unsur-unsur utama ya, unsur-unsur infrastruktur dasarnya itu sudah bisa dijalankan di sana. Oke, Pak Soleman, ini menarik sekali Kira-kira ketika tadi Anda seperti juga mention soal lahan ya, di mana lahan di Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur ini sudah naik dari tahun 2019 itu sudah 5 sampai dengan 10 kali lipat. Nah ini seperti apa sih Anda melihat begitu ya terkait dengan kenaikan harga ini nih? Apakah sekarang harganya mungkin sudah dikatakan sudah sangat naik cukup signifikan atau sudah ketinggian gitu ya? Atau seperti apa nih? Justru ada perspektif apa yang dilihat dari teman-teman Ray? Basis pemikiran utama dari Ray ya, dalam partisipasinya ikut di dalam membangun IKN itu bukan dalam konteks seperti pengembangan properti secara umum. Misalnya ada pasar dan lain-lain. Konteksnya adalah kita berpartisipasi membangun rumah-rumah yang diarahkan oleh pemerintah, katakanlah seperti ASN, dengan segala pengalaman dan keahlian kita selama ini. Tentu saja apabila pembangunan ini harus affordable, tentu saja berkaitan dengan unsur-unsur biaya ya, kemudian unsur-unsur yang regulasi itu menjadi sangat penting.